Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang perundingan Renville dan agresi militer Belanda II. Perkenalkan, nama saya Melina Nalamandani. Nama saya Adinda Artamevia. Nama saya Vira Fiandini. Halo teman-teman, bayangkan nih kamu hidup di tahun 1948. Indonesia baru saja merdeka, tapi suara tembakan dan deru pesawat masih terdengar di langit. Bendera merah putih memang sudah berkibar, tapi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan belum berakhir. Inilah kisah perjuangan diplomasi bangsa kita melalui perundingan Renville dan perjuangan heroik rakyat Indonesia menghadapi agresi militer Belanda II. Setelah proklamasi 17 Agustus, Indonesia belum benar-benar bebas. Belanda yang dulu menjajah kita selama dari 300 tahun lebih tidak mau menerima kenyataan bahwa Indonesia sudah merdeka. Melalui pasukan Nica yang menumpang pada tentara sekutu, Belanda kembali ke tanah air kita. Padahal bangsa Indonesia baru saja belajar berdiri di atas kaki sendiri, membangun pemerintahan, ekonomi, dan mempertahankan daerah-daerah yang baru saja merdeka. Setelah pertempuran besar seperti pertempuran Surabaya tahun 1945, akhirnya dicapai perundingan Linggarjati pada tahun 1946, di mana Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Tapi sayangnya Belanda melanggar kesepakatan itu dan melancarkan agresi militer Belanda I pada 21 Juli tahun 1947. Serangan itu justru membuat dunia marah. Dewan Keamanan PBB sampai turun tangan dan memerintahkan penghentian tembak-menembak. Untuk menengahi kedua pihak, PBB membentuk 3 komisi negara yang disingkat menjadi KTN, yang terdiri dari Australia mewakili Indonesia, Belgia mewakili Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak menengah. Komisi inilah yang kemudian memprakarsi perundingan Renville. Perundingan ini dinamai Renville karena dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta waktu itu. Pada waktu itu, suasana Indonesia benar-benar menegangkan. Di banyak daerah, tembak-menembak masih sering terjadi. Namun, demi menjaga pengakuan dunia terhadap Indonesia, pemerintah kita memilih tetap berunding. Perundingan berlangsung dari 8 Desember hingga 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syajirifuddin yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Delegasi Belanda masih dipimpin oleh Dr. H. J. van Mook. Sedangkan dari pihak penengah hadir para anggota Komisi 3 negara tadi, terutama perwakilan dari Amerika Serikat yang masih berperan aktif. Isi perjanjian Renville. Setelah berminggu-minggu berdiskusi dan berdebat, akhirnya dicapai beberapa kesepakatan. 1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sebagian kecil Sumatera. Artinya, wilayah Indonesia semakin sempit dibandingkan hasil perundingan Linggarjati. 2. Ditetapkan garis demarkasi atau Van Mook Line. Garis ini menjadi batas antara wilayah Republik Indonesia dan daerah yang dikuasai oleh Belanda. 3. Republik Indonesia harus menarik pasukannya dari wilayah-wilayah di luar garis tersebut,
Jadi, pasukan TNI yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Timur harus mundur. 4. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dampak perundingan Renville. Teman-teman, hasil perundingan Renville terasa sangat berat bagi Indonesia. Wilayah kita menjadi jauh lebih kecil, hanya sekitar sepertiga Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Ribuan prajurit dan rakyat Indonesia harus meninggalkan daerahnya dan mengungsi ke wilayah Republik. Mereka dikenal sebagai Long March Siliwangi karena pasukan divisi Siliwangi harus berjalan kaki dari Jawa Barat menuju Yogyakarta. Pemerintah Indonesia pun kehilangan banyak sumber daya dan dukungan politik di dalam negeri mulai goyah. Perdana Menteri Amir Syarifuddin dianggap gagal mempertahankan wilayah Republik. Ia akhirnya mengundurkan diri dan digantikan oleh Muhammad Hatta. Namun, meskipun perundingan ini terasa pahit, perundingan Renville punya makna penting. Dunia internasional mulai melihat bahwa Belanda tidak menghormati kesepakatan, sementara Indonesia selalu berusaha mencari jalan damai. Agresi militer Belanda II. Belum genap setahun setelah perundingan Renville, Belanda kembali berkhianat pada 19 Desember 1948. Mereka melancarkan agresi militer Belanda II. Pagi itu, pasukan Belanda menyerbu Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Pesawat-pesawat terbang di atas langit Yogyakarta, menjatuhkan bom dan pasukan payung. Serangan darat datang dari berbagai arah. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, para pemimpin negara ditangkap dan diasingkan ke Bangka dan Brastagi. Belanda kemudian mengumumkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Namun mereka salah besar, rakyat Indonesia tidak menyerah. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau yang disebut PDRI. Di tengah kekacauan itu, seorang tokoh bernama Syarifuddin, pangwira negara yang sedang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 22 Desember 1948. Langkah ini sangat penting karena dengan adanya PDRI, dunia tahu bahwa Republik Indonesia masih berdiri. Pemerintahan ini menjaga agar jalannya pemerintahan tetap berlanjut, meskipun para pemimpin ditawan. Sementara itu, para pejuang dan pasukan TNI melakukan perlawanan gerilya di berbagai daerah. Salah satunya adalah serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang berhasil merebut kota itu selama 6 jam. Peristiwa ini membuktikan bahwa Republik Indonesia masih kuat dan berjuang. Reaksi dunia dan hasil akhir diplomasi. Dunia internasional kembali mengancam keras tindakan Belanda. PBB menekan Belanda agar segera menghentikan agresinya dan mengembalikan pemerintahan Republik. Akhirnya, atas desakan PBB dan Amerika Serikat, Belanda bersedia melakukan perundingan Ramtroyen pada Mei 1949. Hasilnya, para pemimpin Indonesia dibebaskan dan Belanda setuju mengembalikan pemerintahan ke Yogyakarta. Langkah ini kemudian membuka jalan bagi konveksi meja bundar KMB di Denmark, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam KMB, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh pada 27 Desember 1949. Inilah puncak keberhasilan perjuangan diplomasi bangsa Indonesia. Makna perundingan Renville dan KMB II bagi Indonesia. Dari kisah ini kita belajar bahwa mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dengan senjata, tapi juga dengan hati.
keterampilan diplomasi dan kesabaran. Perundingan Grenfell memang terasa pahit. Wilayah Indonesia menyempit dan banyak rakyat yang menderita. Namun, berkat diplomasi inilah dunia internasional akhirnya tahu bahwa Belanda adalah pihak yang tidak menghormati perjanjian. Dan justru karena itulah simpati dunia berpihak kepada Indonesia. Agresi militer Belanda II pun menjadi bukti bahwa kekuatan rakyat tidak bisa dihancurkan dengan kekerasan. Selama rakyat bersatu, Republik Indonesia tidak akan pernah hilang. Teman-teman, perjuangan bangsa kita adalah perjuangan dari diplomasi, perundingan, hingga perlawanan rakyat. Perundingan Grenfell dan agresi militer Belanda II menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan darah, air mata, dan kebijaksanaan para pemimpin kita. Kita generasi muda punya tugas untuk meneruskan semangat itu, bukan lagi dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat, dan cinta kepada tanah air. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Maka marilah kita harus belajar, bekerja, dan berjuang untuk menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan begitu mahal. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata atau kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.